Bingung mau ngapain? WFH isinya gabut? Tenang, Anda sudah berada di channel yang tepat. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sel absolut atau bagaimana pemanfaatan sel absolut untuk memudahkan kita dalam workflow proses di Microsoft Excel. Ya, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, sel absolut adalah absolute reference, yaitu tools yang kita gunakan ketika mengcopy rumus dengan menggunakan fill handle, maka sel yang diabsolutkan tidak akan berubah. Artinya, dalam beberapa hal kita hanya cukup melakukan satu kali pembuatan formula atau rumus, kemudian kita lakukan duplikasi. Nah, pemanfaatan duplikasi rumus ini kita menggunakan sel absolute atau absolute reference. Oke, langsung aja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah cara penulisan. Nah, kalau yang sering lihat tanda-tanda dolar di Excel itu, nah itulah adalah sel absolute. Bagaimana penggunaan tanda dolar tersebut? Jadi ada 3 penggunaannya, bisa dilihat di kolom yang ini. Yang pertama, penggunaan sel absolute untuk baris. Karena untuk baris, angka dolar ini dituliskan atau dicatatkan sebelum barisnya. Jadi contohnya di sini ada A1 menjadi A dolar 1. Artinya adalah hanya baris 1 yang kita kunci, sedangkan kolom A-nya tidak. Jadi ketika dilakukan duplikasi rumus, alamat kolom A bisa berubah sesuai duplikasi, tapi alamat baris 1 akan tetap. Tetap ini yang kita sebut sebagai absolute. Oke. Kemudian yang kedua yang dikunci adalah kolomnya. Jadi angka dolar ini berada di depan kolomnya. Dolar A1. Artinya alamat kolom A tidak bisa berubah absolut, sebaliknya dari yang tadi, tetapi alamat baris satunya bisa berubah. Jadi ini merupakan kebalikan yang tadi. Oke, selanjutnya ada dolar A dolar 1. Untuk yang ini adalah gabungan dari keduanya. Artinya ketika kita melakukan duplikasi sel lain, mengcopy dari satu sel ke sel yang lain, alamat kolom A maupun baris 1 tidak akan mengalami perubahan. Artinya absolut baik barisnya ataupun kolomnya. Lalu gimana yang nggak pakai dolar? Ya nggak pakai dolar artinya adalah sel yang tidak absolut. Ketika kita lakukan duplikasi, baik baris maupun kolomnya akan mengikuti perubahannya ketika dilakukan duplikasi. Oke, masih bingung? Seperti biasa, kalau bingung kita langsung praktek. Ya, di sini ada 2 kolom test case. Di kolom-kolom yang berwarna krem ini, ya, di sini kita akan lihat pemanfaatan sel absolut seperti apa. Oke, kita mulai aja. Untuk kolom yang pertama, nah di sini ada nama-nama barang, kemudian harga satuan, kemudian kebutuhan untuk ruang kelas A, dan jumlah kuantiti kebutuhan untuk ruang B. Nah, kita di sini dihadapkan situasi harus mencari yang pertama adalah total uang atau total harga yang harus dibelikan di ruang A per masing-masing barang. Jadi di ruang A ini bukunya kan harganya 30.000, kebutuhannya 40, jadi dia harus ada berapa? Artinya berarti kan total uangnya ruang A itu adalah harga satuan dikali kebutuhan ruang A. Kemudian kita harus mencari total ruang B. Ya, mengikuti. Jadi seperti tadi yang total ruang A, yang B pun sama, harga satuan dan kebutuhan ruang, ini B ya, kebutuhan ruang B. Kemudian kita harus mencari total jumlah dari total ruang A dan total ruang B itu berapa kebutuhan uangnya. Ini sedang menghitung budget per masing-masing ruang. Oke.
Nah, hal yang pertama kita lihat sebetulnya baik total ruang A maupun total ruang B itu sama-sama pengalinya adalah harga satuan. Jadi pembedanya adalah masing-masing kebutuhannya aja yang beda. Contohnya kayak di buku. Buku ini kebutuhan untuk ruang A dan kebutuhan ruang B berbeda. Tapi sebetulnya harga satuan untuk ruang A dan ruang B adalah sama. Nah, kita lihat sekarang pemanfaatan sel absolut seperti apa. Normalnya, jika kita tidak menggunakan sel absolut, maka rumus yang kita gunakan adalah untuk total ruang A itu sama dengan harga satuannya, yaitu kolom D13 dikali dengan kebutuhan ruang A atau kolom E13. Oke, berhasil. Kemudian ini tanpa sel absolut dulu ya. Kemudian untuk total ruang B adalah sama dengan harga satuan D13 dikalikan dengan kebutuhan ruang B atau sel F13. Nah, normalnya seperti ini. Kemudian biasanya kita lakukan duplikasi. Kolom G13 kita copy rumusnya ke bawah. Oke, kita cek. Betul ya? Betul. Kemudian sama di ruang total ruang B ini, karena kita sudah buatkan rumus 1, kita duplikasi ke bawah. Oke, itu cara yang pertama tanpa menggunakan sel absolut. Sebetulnya kita bisa memanfaatkan sel absolut yang tadi, karena kita tadi sudah memiliki informasi bahwa antara total ruang A dan total ruang B itu memiliki faktor pengali yang sama, yaitu harga satuan. Jadi, rumus yang digunakan di total ruang A dan total ruang B itu sebetulnya identik. Pembedanya adalah kuantiti kebutuhan ruang A dan ruang B. Sehingga, apa yang kita bisa manfaatkan dengan sel absolut? Penulisannya seperti ini. Karena kita akan menggunakan harga satuan, dan harga satuan ini berlaku untuk total ruang A dan ruang B, maka untuk melakukan duplikasi rumus di total ruang B, kita harus melakukan absolut atau membuat formula dari sel harga satuan itu menjadi absolut secara kolom. Ya, saya kasih gambaran seperti ini. Kalau kita melakukan duplikasi dari total ruang A ke total ruang B, bisa diperhatikan untuk formula di total ruang A itu kolomnya adalah kolom D atau di harga satuan. Sedangkan ketika kita sudah lakukan duplikasi, ternyata harga satuan ini bergerak menjadi kolom E. Bisa dilihat di sini menjadi kolom E. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Untuk total ruang B kita menginginkan formula yang D13 ini tetap menjadi D13 di ruang B. Nah, gimana caranya? Kita harus kunci kolomnya. Sehingga kita harus gunakan sel absolut untuk kolom D. Caranya yang pertama bisa tuliskan langsung dolar di depan huruf D. Bisa seperti itu, atau dengan menggunakan F4 sekali itu untuk mengunci sel, untuk mengunci kolom dan baris. F4 2 kali itu untuk mengunci baris, 3 kali untuk mengunci kolom, 4 kali untuk mengembalikan seperti semula. Oke, jadi kita perlu yang mana? Ya betul, yang mengunci kolom D. Oke, sehingga setelah kita lakukan penulisan formula yang pertama ini, kita cukup hanya menuliskan satu formula untuk semua jawaban di tabel ini untuk total ruang A dan total ruang B. Setelah itu hanya perlu dilakukan duplikasi terhadap rumus-rumus tersebut ke setiap kolom. Setiap kolom.
Nah, seperti itu. Kita di awal tadi menulis 2 buah formula atau rumus, sedangkan sekarang kita hanya cukup menulis 1 rumus. Sehingga sebetulnya sel absolut ini membuat kita semakin efektif dalam pengerjaan workflow di Microsoft Excel. Ini test case ini kebetulan hanya 2 kolom. Anda bayangkan kalau di sana ada 13 kolom, ratusan kolom, puluhan kolom, ribuan kolom. Oke, kalau gitu kita tinggal lengkapi aja total merupakan jumlah ya, mudah ya, seperti yang course sebelumnya. Sum ini total dari ruang A dan ruang B, tinggal kita jumlahkan saja menggunakan rumus sum, kemudian lakukan duplikasi. Karena kita melakukan duplikasi yang sama, tidak perlu menggunakan set absolut. Oke, kita lanjut untuk case yang kedua. Nah, case yang kedua ini agak sedikit berbeda. Untuk case yang kedua ini, kita disuruh mencari total harga atau total kebutuhan uang yang dibutuhkan per masing-masing kelas. Di sini sudah ada kebutuhan quantity mejanya sekian per masing-masing kelas dengan harga meja yang sama di setiap kelas. Nah, sekarang kita coba dengan cara yang pertama tanpa menggunakan sel absolut. Berarti totalnya itu adalah harga satuan atau kolom D22 dikali dengan kebutuhan mejanya ini untuk kelas A itu ada di kolom D24. Tekan enter. Ya, betul. Oke, kita coba cara yang tadi, kita lakukan copy ke bawah, duplikasi rumusnya. Ternyata hasilnya value dan bahkan tidak logik untuk kelas C, Rp420, Rp2, Rp4. So, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah memanfaatkan sel absolut di penggunaan formula ini. Kalau kita lihat untuk setiap kelas, dia memiliki harga meja yang sama, sedangkan kebutuhan mejanya berbeda, sehingga yang seharusnya dibuat absolut adalah harga mejanya ini, atau dalam formula ini adalah sel D22 harus kita rubah menjadi sel absolut sehingga bisa diduplikasi rumusnya. Seperti apa caranya? Oke, karena harga meja ini ada D22, untuk formula yang kita tuliskan di E24 itu sel yang harus masuk adalah D22. Sehingga kita harapkan di baris selanjutnya atau di baris E25 ini kita harapkan formulanya akan tetap sama untuk harga meja tadi, yaitu di D22. Yang ini yang kita harapkan. Nah, tapi kan itu kalau kita menuliskan rumus secara langsung. Kalau hanya cukup menuliskan sekali formula, seperti apa? Kita gunakan sel absolut tadi. Sekarang kita kunci barisnya saja. Ternyata betul. Oke, jadi untuk pengerjaan ini cukup untuk mengunci barisnya saja, karena yang kita inginkan adalah kolom D22 ini tidak berubah di posisinya, sehingga yang harus dikunci adalah atau yang harus dibuat absolut adalah barisnya. Nah, ini sudah kita lakukan ya, saya ulang lagi dari awal, sehingga formula yang harus dituliskan adalah harga meja tapi dengan harga meja tapi dengan sel absolut yang mengikat baris, kemudian dikalikan dengan kebutuhan meja. Selanjutnya kita lakukan duplikasi rumusnya untuk semua baris dan hasilnya lebih cepat. Jadi ada beberapa trik yang untuk memahami sel absolut ini. Yang pertama adalah lihat dari formula tadi, kebutuhan untuk di sel selanjutnya itu apa? Apakah mengunci baris atau mengunci kolom atau bahkan harus keduanya. Nah,
cara terbaiknya seperti tadi, kita tes, lakukan duplikasi, apa yang salah di formula selanjutnya. Ketika yang salah di formula selanjutnya adalah baris, berarti barisnya harus dibikin absolut atau dikunci. Ketika yang salahnya ternyata kolom, berarti kolomnya yang harus kita kunci atau kita absolutkan. Atau ternyata keduanya, berarti dua-duanya harus kita kunci atau absolutkan. Jadi tergantung dari kebutuhannya tadi, karena tidak semua harus kamu lakukan penguncian atau menggunakan sel absolut ini. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, kembali lagi ke fungsinya tadi, sel absolut ini sangat-sangat membantu pengerjaan workflow kita di Microsoft Excel. Ini adalah formula-formula yang masih mudah. Perkalian-perkalian Anda bayangkan kalau formula-formula yang cukup kompleks, kemudian kita belum memahami sel absolut, kita akan mengalami kesulitan dan waktunya menjadi semakin tidak efektif karena harus mengulang-ulang rumusnya, harus membuat rumusnya berkali-kali. Oke, seperti biasa, Excel itu tidak sulit. Yang paling penting adalah berlatih, dan berlatih. Dengan semakin berlatih, pasti kita akan semakin mahir dan semakin expert dalam Microsoft Excel ini. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Oke, thank you.